Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2 Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya antum semua? Semoga tetap semangat menuntut ilmu ya. Ini kameranya nggak mau fokus. Ya, semoga kita semua diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang agar tetap bisa menuntut ilmu, melaksanakan ibadah dan melaksanakan aktivitas normal lainnya. Baik. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran bahasa Arab kelas 2 ya. Sebelum itu kita awali dengan baca doa dan basmalah bersama-sama. Meskipun kita hanya bisa bertemu lewat video ya, lewat virtual, semoga kita tetap bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدني علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Taib teman-teman semua, teman-teman kelas 2, saat kita itu terakhir membahas tentang keluarga ya. Ada kakek, ada saudara laki-laki, ada paman dari ayah, ada paman dari ibu, dan ada kata kerja juga, ada yaum, ada hari, ada kata kerja solla yusolli sama dhahaba yadhhabu ya. Ada beberapa juga ya, seperti kalimat doa, ada syafaqallah, artinya semoga lekas sembuh ya. Kita ingat-ingat dulu, kita ulang lagi materi yang kemarin sudah kita pelajari, kosakata yang sudah kita hafal kemarin. Start share screen sebentar ya. Ini ya. Ya, semoga sudah terlihat ya di layar antum semua. Di sini ada buku modul bahasa Arab halaman 43 ya. Antum segera dibuka kembali buku modulnya halaman 43. Yep. Di sini ada beberapa kosakata ya yang sudah sering kita dengar begitu ya. Ada syafaqallah, pasti antum sering banget dengar kata syafaqallah gitu ya. Atau kalimat yaum. Kalimat yaum, kata yaum. Antum pasti udah sering dengar ya. Jaddun, kemarin jaddun itu artinya adalah kakek ya. Jaddun. Akhun. Nah, akhun ini artinya
saudara ya, saudara laki-laki, bukan sahabat ya, bukan teman atau sahabat, tapi saudara. Bisa saudara kandung ya, bisa juga diartikan saudara sepupu begitu. Bisa kalau kakak misalkan dikatakannya akhi kabir begitu. Saudara laki-laki yang lebih tua, yang lebih besar, atau kakak gitu. Kita menyebutnya kakak. Kalau adik misalkan akhi shaghir. Ya, adik saudara laki-laki yang lebih kecil atau lebih muda. Lebih mudahnya adik, akhi shaghir. Ammun. Nah, di sini ada dua paman nih. Ada paman dari ibu, ini. Yang ini dari ibu. Yang khalun, yang ammun ini adalah paman dari ayah. Jangan kebalik ya. Ammun, paman dari ayah. Artinya apa? Ammun ini adiknya ayah. Ayah itu punya adik. Nah, kita manggilnya ammun, paman dari ayah. Om dari ayah, om dari abi, adiknya abi. Sedangkan khalun itu paman dari ibu. Umi kita nih, ibu kita punya adik kandung. Nah, kita panggilnya khalun atau paman dari ibu. Nah, kita lanjut ke shadiqun. Nah, kalau ini baru artinya adalah teman atau sahabat ya. Shadiqun. Kalau yang tadi sebelumnya akhun, di sini saudara. Ya, kalau shadiqun itu artinya teman atau sahabat laki-laki. Kalau ada tak marbutohnya di belakang, shadiqatun. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas, shadiqatun berarti dia bentuk muannas. Artinya saudara, bukan saudara. Berarti artinya adalah teman atau sahabat perempuan, ya. Taib. Sedangkan ini syafaqallah. Nah, ini syafaqallah adalah kalimat doa, kata doa ya, atau ucapan, sebuah ucapan kepada seseorang yang sedang sakit. Kalau untuk laki-laki pengucapannya syafaqallahu, syafaqallah juga boleh. Kalau perempuan syafaqillah. Kalau laki-laki syafaqallah, sedangkan kalau perempuan syafaqillah. Nah, ini kita masuk ke kata kerja. Kemarin kita juga sudah belajar perbedaan antara isim dan fiil ya. Kata benda dan kata kerja. Ada yang namanya jelek banget ya. Font ya. Ada yang namanya isim sama fiil. Kalau isim itu kata kerja, kalau fiil itu kalau isim itu kata benda, kalau fiil kata kerja, ya. Nih, yusolli ini adalah fiil. Yadhabu adalah fiil, ya. Sedangkan ini baitun adalah isim. Jadun tuh masuknya kata kerja atau kata benda, Ustadz? Orang itu, Ustadz. Masuknya kata benda, ya. Isim juga. Baik. Kalau kata kerja sudah jelas berarti aktivitas sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi nanti kita pelajari tentang kata kerja bentuk lampau dan kata kerja bentuk mudhari atau yang akan datang, yang sedang atau yang akan datang. Di sini ada kata yusolli, artinya dia sholat. Siapa dia ini? Orang ini lagi sholat. Dia yusolli, dia sholat. Ya. Dia sedang sholat. Yusolli. Yadhabu, artinya dia pergi. Dhahaba yadhabu, artinya pergi. Dia pergi.
Nah, ini dua kata kerja ini atau hafalin ya artinya. Yang ini artinya adalah sholat, yang ini artinya pergi. Sedangkan ini baitun. Baitun artinya rumah. Sebagian besar dari antum udah hafal ya. Kemarin sudah mulai dihafal. Baitun. Nah, cuma masih banyak yang bingung nih antara fi sama asifun. Asifun ini artinya sebenarnya sama seperti kata maaf ya. Tapi bukan maaf karena bagaimana ya? Misal ada orang yang kita sudah punya, ada orang yang bertanya misalkan sama kita, antum kemana kemarin kok nggak hadir ketika teman-teman main bola misalkan. Terus ada yang satunya jawab asifun misalkan. Jawabnya, aduh mohon maaf ya teman-teman gitu misalkan. Mohon maaf ya, aku kemarin berhalangan hadir. Nah begitu. Jadi mohon maafnya itu karena sesuatu yang tidak bisa dia penuhi. Begitu artinya. Maaf. Sedangkan fi ini bisa artinya di, pada, ya, pada, di, atau di dalam. Nih coba antum lihat boneka beruangnya. Boneka beruangnya di dalam kardus atau di luar kardus? Di dalam kardus. Ini bisa artinya fi bonekanya yang di dalam kardus, atau bisa diartikan fi di kardus. Begitu. Misalkan ana fil baiti misalkan. Saya di rumah artinya, atau ana fil baiti artinya saya di dalam rumah gitu. Jadi artinya bisa di dan di dalam gitu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Dan kita akan lanjut. Di sini ada contoh orang yang menggunakan percakapan menggunakan kata aina, artinya menanyakan di mana. Orangnya menanyakan di mana. Baik. Antum dengarkan Ustadz ya semuanya. Ini adalah contoh ketika orang bercakapan tapi tujuannya menanyakan kamu di mana begitu. Menggunakan kata aina. Di sini aina antal yaum, di mana antum? Gitu. Di mana antum hari ini? Kemana aja gitu? Kok nggak ada? Di mana antum? Kemana? Asifun. Maaf. Ana marid. Saya sakit. Ini dijawab lagi syafaqallah. Jadi aina ini bertujuan menanyakan, bukan cuma menanyakan kamu sedang di mana gitu, tapi kayak kemana aja antum gitu. Bisa jadi. Sedangkan yang di bawah contoh lainnya, aina ammuka, menanyakan keberadaan orang lain kepada antum. Misalkan kelas 2 itu misalkan ada Umar, misalkan Umar sama Zaid. Ustadz menanyakan keberadaan Umar kepada Zaid. Ya Zaid, aina Umar misalkan begitu. Terus Zaid jawab, Umar zahab ya Ustadz misalkan. Umar pergi ya Ustadz gitu. Nah, di sini contohnya adalah aina ammuka, di mana pamanmu gitu. Ammi, kenapa jadi ammi? Ammi artinya adalah pamanku ya. Ketika ada huruf ya di belakang sukun, ammi artinya pamanku. Zahaba, pergi, telah pergi. Aina ammuka, mana, di mana pamanmu? Ammi zahaba, pamanku pergi begitu. Di sini ada contoh lain, misalkan kita ganti menjadi jadduka. Aina jadduka, di mana kakekmu misalkan. Ka itu artinya kamu ya. Aina jadduka, di mana kakekmu? Jawabnya jadduka atau jadduki kira-kira, atau jaddi. Nah, jaddi ya. Ketika ditanya aina jadduka, jawabnya jaddi, kakekku, zahaba, pergi.
Contoh lainnya, aina zamiluka? Apa artinya zamiluka? Sahabat, sama seperti sadiq ya. Sama seperti sahib, sama seperti sadiq. Sadiqun, sahibun, zamilun itu sama, artinya sahabat atau teman atau karib, rekan. Aina zamiluka? Di mana temanmu? Terus dijawab zamili. Dirubah jadi zamili karena teman jawabnya harus menggunakan temanku kan, karena ditanya aina zamiluka, mana temanmu, begitu. Jawabnya zamili, temanku, dhahaba. Zamili dhahaba, temanku pergi, rekan saya pergi. Semoga dipahami ya. Dan ini ada juga, ada contoh lagi. Oh, ini yang menanyakan kata kerja. Jadi, aina, tapi yang ditanyakan bukan orang, yang ditanyakan bukan keberadaan, tapi kata kerja yang ditanyakan. Aktivitas yang kamu lakukan. Bisa di mana, tapi tetap di mana, karena artinya aina itu di mana. Di sini contohnya, aina shallaital yaum. Apa itu kira-kira artinya? Di mana kamu sholat hari ini? Nah, perhatikan. Aina shallaital yaum? Di mana kamu sholat hari ini? Hari ini kamu sholat di mana? Gitu. Misalkan, Ustaz tanya sama Rahma, misalkan. Aina shallaiti ya Rahma? Gitu. Di mana kamu sholat Rahma? Misalkan. Shallaitu fil bait. Ana wa khali. Jawabannya, shallaitu, saya sholat, fil baiti, di rumah. Ana wa khali, saya bersama, atau dan. Wa itu artinya dan ya. Saya dan khali. Khali apa artinya? Khali itu aslinya adalah kholun. Kholun itu artinya paman dari ibu ya. Kenapa jadi kholi? Karena jadi pamanku gitu. Saya bersama pamanku. Saya sholat. Shallaitu fil baiti ana wa khali. Saya sholat di rumah bersama saya dan pamanku begitu. Misalkan diganti jadi jaddi. Oh, tadi sudah jaddi. Walidi misalkan. Aina shallaital yaum? Dijawab, shallaitu fil baiti ana wa walidi. Kenapa Ustaz kalau ini enggak ditambahin ya? Tetap ditambahin ya, kalau ditulisannya ditambahin ya tetap wa walidi gitu. Di mana kamu sholat hari ini? Saya sholat di rumah. Saya bersama dengan atau saya dan orang tua saya gitu. Bentar ya. Ya. Kita lanjut ke materi yang baru ya. Kita lanjut. Di sini ada huruf shin dan sin. Antum sudah nggak asing dengan huruf ini. Dua huruf yang rata-rata sering salah ya pengucapannya ketika hafalan tahfiz, ketika tahsin. Karena memang rawan sekali berbenturan gitu. Padahal berbeda sekali cara pengucapannya. Ya. Shin ini yang ada titik 3, ini yang ada titik 3, bacanya hurufnya shin. Sha, shi, shu. Shin. Sedangkan yang tidak ada titiknya itu seperti huruf S biasa pada bahasa Indonesia. Sin. Sa, si, su. Nih namanya Ustadz Ismail. Kira-kira sinnya ini S-nya ini pakai sin yang ada titiknya atau yang tidak ada? Ya, Ismail itu pakai sin, bukan pakai shin ya. Nah, di sini ada contoh katanya nih. Syamsu. Nah, di sini udah berbeda nih antara syam sama su. Syamsu. Sa'a. Syakara. Sya. Syakara. Syu'aib. Asyaratun. Asyaratun. Usra ya.
Antum udah paham ini mah. Tinggal dilatih saja mengenali pengucapannya yang benar ya, huruf sin dan shin. Sama satu lagi biasanya, sama sa biasanya tuh. Mirip-mirip. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman ke halaman 50 ya. Di halaman 50 itu di sini ada perintahnya Iqra. Antum disuruh baca, disuruh menghafal. Tapi antum sudah hafal ya. Salah satu cara menghafal itu adalah membaca ya. Setelah membaca diulang, dipraktekkan langsung. Apa tadi yang aku baca ya? Gitu ya. Di sini ada akhun, jaddun, ammun, sadiqun, baitun, yadhhabu, yusalli. Ya, tetap ada dua kata kerja yang harus antum hafal. Nanti ini yang kedua, yang tadribus tsani, antum kerjakan saja. Ini mudah. Antum hanya harus mengenali kata yang sama. Antum hubungkan kata yang sama. Iqra, antum baca dulu. Wasil bainal ibaratil mutasyabah. Ya, jadi cari yang serupa. Yang serupa, yang sama maksudnya. Misalkan di sini itu kok nggak mau ya. Nah, misalkan di sini ada aina ammuka. Nih, misalkan yang di sini alif yang di sini aina ammuka, misalkan. Nah, kita cocokkan dengan aina ammuka juga. Ini mudah sekali ya. Antum tinggal cari yang sama saja. Di sini juga ada, misalkan ammi yadhhabu, ammi yadhhabu. Ya. Coba sekarang kita perhatikan yang di bagian bawah. Nah, di sini itu perintahnya Iqra wa ajibu anil as'alah. Jadi antum harus baca dulu ini. Ini tentang antum sambil berlatih membaca, harus membaca memang. Jadi di sini ada biodata ya, bisa dikatakan biodatanya Ali. Jadi antum harus baca. Setelah itu ada pertanyaan mengenai Ali di sini, di tempat yang hijau ini, di kertas yang hijau ada pertanyaan tentang Ali ya. Di sini Ustaz contohkan bacanya di sini. Ana Ali, umuri arba'una sanatan, wa hadha walidi Yasir, walidi muallimun, walidati ismuha Aisyah, wa walidati muallimah. Hadhihi sayyaratu walidi, wa hadhihi haqibatu walidati wa qalamuha. Kira-kira apa artinya? Ustaz artikan ya. Saya Ali, ana Ali. Saya Ali. Ali itu nama ya. Saya namanya itu Ali gitu. Saya Ali. Umuri arba'una sanatan. Umur saya, umuri. Kenapa ada ya-nya? Karena umur saya. Ya. Arba'una 40 tahun ya, arba'una sanatan 40 tahun. Wa hadza walidi Yasir, dan ini adalah apa walidi? Ayah ya, walidi atau orang tua laki-laki. Ini adalah ayah saya Yasir. Namanya Yasir orang tuanya. Ini adalah ayah saya Yasir. Walidi muallim. Ayah saya adalah seorang guru atau seorang pengajar. Walidati, ibu saya, ismuha Aisyah, namanya adalah Aisyah. Walidati muallimah, ibu saya seorang guru, seorang pengajar juga. Ternyata sama-sama guru.
Terus hadhihi sayyaratu walidati, ini Ali sedang menunjukkan ini ada mobil ayah. Ini mobilnya ayah gitu. Hadhihi sayyaratu walidi. Misalkan Ustadz kayak misalkan sedang ngobrol sama orang begitu ya, sedang menceritakan tentang diri Ustadz. Nah, tiba-tiba di dekat Ustadz ada mobilnya ayah Ustadz. Nah, Ustadz sedang menunjukkan ini mobil ayah saya. Nah, gitu. Ali sedang bilang begitu, sedang mengatakan hadhihi sayyaratu walidi. Ini adalah mobil ayah saya. Wa hadhihi haqibah, dan ini adalah tas walidati, tas ibu saya. Tasnya Umi, tasnya ibu. Tasnya siapa? Ibunya Ali. Ibunya Ali juga menunjukkan di situ ada tasnya ibunya Ali. Wa hadhihi, dan ini haqibatu walidati, ini adalah tas ibu saya. Wa qalamuha, dan penanya dan pulpennya. Ya. Artinya wa qalamuha, dan pulpennya. Pulpennya siapa? Pulpennya ibunya Ali. Baik. Ya, itu artinya dari teks ini ya. Itu arti dari teks ini. Nanti di sini ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya harus antum jawab. Ya. Baik. Di sini pertanyaannya ada kam umuru Ali? Berapa umurnya Ali? Nah, di situ kan udah ada tuh berapa umurnya Ali. Mas muwalidi Ali, siapa nama ayahnya Ali? Gitu. Halis muwalidi Ali Samirah, apakah nama ibunya Ali itu Samirah? Pertanyaan ketiga, hal ismuhu walidati Ali Samirah, apakah nama ibunya Ali Samirah? Kita lihat apakah namanya Samirah, ya. Terus hal walidatu Ali muallimah, apakah ibunya Ali seorang guru, seorang pengajar? Ma huwa Mas muwalidati Ali, ditanya nih akhirnya, Mas muwalidati Ali, siapa nama ibunya Ali? Pertanyaan nomor 5. Sekarang pertanyaan nomor 6. Ma huwa amalu walidiha Ali, apa yang dia kerjakan? Apa yang ayahnya Ali kerjakan? Apa pekerjaannya? Pekerjaannya apa? Profesinya apa? Di situ dikatakan tadi walidi muallim, ya. Pertanyaan terakhir, hal inda walidi Ali sayyarah? Apakah ayahnya Ali punya mobil? Indi sayyarah gitu. Apakah punya mobil? Nah, ini Ustadz tidak jadikan tugas, tapi jadikan belajar mandiri bersama orang tua di rumah ya. Nanti yang ini juga yang di atas cukup dikerjakan sendiri saja, tidak perlu difoto ke Ustadz, tidak perlu dikirimkan. Cukup dikerjakan secara mandiri bersama dengan orang tua, tinggal mencocokkan. Nah, mungkin yang bagian bawah ini harus sedikit diperhatikan. Bagaimana cara menjawabnya Ustadz? Menjawabnya dituliskah? Atau dengan lisankah? Atau bagaimana Ustadz? Ya. Jadi memang di sini dilatih bukan menulis, tapi dilatih menjawab dari maklumat sabiqah yang sudah didapat. Nah, boleh ketika nanti sudah selesai membaca, melihat pertanyaan, dicari lagi di bagian sini ya nggak apa-apa. Tinggal dilihat aja. Bagaimana jawabnya Ustaz? Coba misalkan Ustaz jawab nomor 1 ya. Kam umuru Ali? Berapa umurnya Ali? Ustaz jawab. Umuruhu, umurnya. Umuruhu. Kenapa umuruhu? Kenapa hu bukan umuri? Karena Ustaz sedang menjawab umurnya orang lain. Ali laki-laki, maka jadinya umuruhu. Kalau umurnya misalkan Ustaz sedang menjawab umurnya seseorang yang perempuan, berarti umuruha. Ustaz jawabnya umuruhu Ali
arba'una sanatan. Nah, begitu contoh menjawabnya. Tapi dengan lisan, ya, dilatih dengan lisan. Nanti Ustadz kasih pancingan-pancingannya bagaimana menjawabnya ya. Kalau yang masmu walidi Ali, kalau ini gampang ya. Tinggal dicari siapa namanya gitu kan. Tinggal antum mengenali Ali, ayahnya Ali itu laki-laki atau perempuan. Jadi kira-kira menggunakan ismuhu atau ismuha. Begitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, hal ismu walidi Ali Samirah, apakah namanya ibunya Ali itu Samirah? Nah, antum harus menggunakan kalimat penegasan. Itu benar atau tidak? La au na'am gitu. Tidak atau ya. La au na'am. Misalkan kalau iya, misalkan na'am ismuha atau ismuhu Samirah gitu misalkan. Kalau misalkan tidak, la namanya siapa? Ismuha siapa? Gitu. Ya. Terus pertanyaan keempat, hal walidatu Ali muallim? Nah, ini antum juga tinggal dilihat aja. Profesinya ibunya Ali dari biodatanya yang tadi, dari data yang barusan itu ibunya Ali sebagai apa? Juga dipakai kalimat penegasan karena ada hal ya, apakah. Jadi hal itu artinya apakah. Antum menjawabnya iya atau tidak. Iya, tapi kasih penjelasan setelahnya. Misalkan antum itu pertanyaannya hal walidati Ali muallimah, misalkan. Antum nggak setuju kalau ibunya Ali itu muallimah, seorang pengajar. Karena antum tahunya misalkan bukan, misalkan ya. Jadi antum jawabnya la. Walidatu Ali apa gitu. Kalau misalkan setuju jawabnya na'am. Walidatu Ali siapa? Nah, terus pertanyaannya, masmu walidati Ali, ini sama seperti pertanyaan kedua ya. Cuma sekarang yang ditanyakan adalah ibunya. Ibunya kira-kira laki-laki atau perempuan? Nah, kalau laki-laki atau perempuan itu menggunakan ismuhu atau ismuha. Kalau perempuan, kalau ibu-ibu pastilah perempuan dong. Jadi menggunakan ismuha ya. Pertanyaan keenam, ma huwa amalu walidi Ali? Apa yang ayah Ali kerjakan atau apa pekerjaan ayah Ali? Apa di situ? Tinggal dijawab langsung. Walidi Ali mu'allim. Nah, misalkan begitu langsung dijawab. Hal inda. Nah, ini hal lagi. Jadi nanti jawabnya ada la atau na'am begitu. Hal inda walidi Ali sayyarah? Apakah ayahnya Ali itu mempunyai mobil? Punya mobil? Antum jawabnya iya atau tidak berdasarkan ini, berdasarkan di sini apakah ayahnya Ali itu punya mobil atau tidak. Gitu. Ya. Baik, sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterima ilmunya, semoga bisa antum terapkan pada kehidupan sehari-hari, semoga berkah. Stop share. Ya. Ya, baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi berkah untuk kedepannya ya, menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita yang sekarang maupun yang akan datang, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Baik, kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.